Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa pemburu info. Baim Wong dan Paula Verhoeven memang ini masih panas-panas juga. Apakah memang akan berakhir dengan perceraian? Mediasi yang ketiga belum ada keputusan karena Mbak Paula tidak hadir di persidangan tersebut. Apakah akan berakhir dengan perceraian? Saya cuma akan melihat bahwa apakah ini perselingkuhan nyata apa tidak. Apakah ada perselingkuhan apa tidak. Tentu kalau misalkan Baim membilang bahwa Paula selingkuh, tentu harus ada bukti dan fakta-fakta. Ada bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya bukan hanya kata-kata yang disampaikan oleh tetangganya, teman di warungnya, oleh supirnya, oleh orang karyawannya di sana. Nah, bukti-bukti kan harus nyata bahwa ada perselingkuhan apa tidak. Kan begitu. Ya, ini menjadikan suatu pertanyaan. Ya, harus dibuktikan. Saya coba melihat dari kacamata orang yang diduga selingkuh dengan Paula. Di media sudah tersebar yang diduga, sekali lagi ya, orang yang diduga katanya selingkuhan dengan Paula, dikasih inisial N. Kemudian muncullah sosok yang N ini di media. Kita coba sekali lagi berkaca dari seorang wanita. Seorang wanita menginginkan seorang pendamping seorang pria, ya, itu kan ada pilihannya. Satu, dia baik, soleh, kan begitu ya idealnya ya. Dua, mampu, ya, mampu dalam artian dari segi materi, baik, mampu. Ketiga apa? Penampilan itu kasep, ganteng, tampan, ya. Kan gitu. Wanita memilih seorang pria kan begitu kan. Idealnya kan, ini idealnya. Ya, idealnya kan satu adalah baik, soleh, mampu, kaya, mapan, kemudian penampilan, ganteng, tampan, dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kalau misalkan begini, apakah kita lihat seorang Paula Verhoeven, kita sudah tidak usah ragukan lagi bagaimana sosok daripada Paula. Jelas dari penampilan dia sudah tidak diragukan lagi, ya, yaitu cantik, tinggi. Sudahlah, sebagai wanita dia bisa disebut dengan sempurna, katakanlah demikian. Tapi walaupun tidak ada yang sempurna, dari segi kemapanan Paula dia cukup lumayan, ya. Kemudian dari penampilan oke. Dari kebaikan ya dia baik. Sekarang coba kita tidak mencoba membandingkan bahwa dia itu jelek atau apa. Sosok N pernah muncul di media. Pertanyaan masyarakat tentu akan bilang, apakah sebanding dengan Paula Verhoeven, dengan sosok yang disebut N ini? Kalau dibandingkan dengan Baim Wong, sosok N ini, punten-punten, sekali lagi saya bilang punten-punten, jauh ini seperti. Dari penampilan sudah jauh, ya. Dari kegantengan jauh, ya. Ganteng saha, ganteng siapa? Dari mapan, duitnya banyak Baim Wong. Dari kebaikan, ya tidak bisa dilihat dari kebaikan, ya. Sekarang begini, apakah mungkin seorang Paula Verhoeven? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Wajar kita berpikir demikian, wajar. Karena kita kan melihat, ya, membanding-bandingkan. Kalau misalkan punten-punten sekali lagi, Paula Verhoeven misalkan selingkuh dengan misalkan, ya, artis dari Korea misalkan, gitu ya. Paula Verhoeven selingkuh dengan misalkan lagi dengan
sesama artis lagi yang lebih oke gitu. Punten-punten ini ya, segera saya bilang punten-punten. Ini bukan menjelekan, tapi kita mencoba untuk membandingkan. Apakah benar itu terjadi? Mungkin terjadi bahwa Paula akan selingkuh dengan yang disebut inisial N ini, yang kita lihat di media, bagaimana penampilan dan sebagainya, bandingkan dengan Mbak Imong. Saya kira jauh itu. Ya. Nah, makanya apakah ini benar sebuah perselingkuhan? Mohon maaf. Apakah ini sebuah settingan? Apakah ini sebuah settingan ya, dibuat? Karena ya sekali lagi kan namanya masyarakat kan bisa saja berpikiran demikian. Apakah ini sebuah settingan? Dibuat settingan agar memberikan ada suatu keinginan dibuat settingan agar demikian. Ya ini sekali lagi, ini apakah sebuah settingan? Hanya sebuah pertanyaan. Karena apa? Karena yaitu kalau dilihat dari perselingkuhan dengan N, saya kira tidak cocok gitu. Sepertinya tidak cocok gitu. Ya, saya sekali lagi tidak mengatakan jelek ya, tetapi kan ada level-levelnya lah kalau misalkan dibilang gitu kan, ya kan? Katakanlah gini, seseorang yang mempunyai penampilan yang oke, pasti dia mengharapkan mendapatkan yang penampilan oke juga. Itu kan kadarullah. Itu namanya disebut dengan batas kenormalan manusia. Ya kan? Seorang Paula Verhoeven, model, cantik, tinggi. Wah, sudahlah, pokoknya dari segi wanita dia termasuk orang yang masuk ke kelas yang dikatakan sempurna. Punten-punten dengan inisial N, apakah sebanding? Kan sebuah pertanyaan masyarakat sebenarnya. Ya, sebuah pertanyaan masyarakat. Maka wajar kalau muncul, apakah ini sebuah settingan? Ya, wajar kan masyarakat berpikiran begitu. Apakah ini sebuah settingan? Ya kan, kecuali tadi saya sampaikan kalau misalkan Paula Verhoeven selingkuh dengan seorang artis yang oke lah, misalkan ya, orang ganteng, kaya, mapan, baik, ya oke lah, bisa mungkin, oh iya, karena masuk semua indikasi-indikasinya masuk gitu. Ya, Mbak Embong penampilannya masih oke. Ya kalau kita bandingkan, sekali lagi ini kita membandingkan saja ya, bukan berarti menjelekan seseorang, tetapi kita coba membandingkan sesuai dengan kadar kebatasan atau batas kenormalan, kan begitu kan biasanya. Kalau yang cantik kan pengennya yang ganteng gitu kan, yang kaya pengennya kembali ke yang kaya lagi, yang punya jabatan pengennya kembali yang punya jabatan, itu kan wajar seperti itu. Dan kebanyakan di masyarakat kan begitu, betul ya. Walaupun tidak 100% semuanya begitu ya. Ada juga yang tidak, ada juga yang miskin, yang kaya pengen dengan yang miskin karena dia ada kebaikan, ada juga sih ya. Tetapi kan kita mencoba melihat batas kewajaran daripada ini loh, level-levelnya manusia itu segini begitu loh. Ya. Apakah ini sebuah settingan? Kita tidak tahu. Ini sebuah pertanyaan. Nanti kita lihat ujungnya. Apakah memang akan terjadi perceraian apa tidak? Apakah ujungnya merujuk? Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.